Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Jenazah Sultan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dimakamkan dengan adat dan tradisi kesultanan. Sapi kurban yang dijual di Tarakan disasar petugas untuk diperiksa kesehatannya. Keberadaan relawan di Samarinda menarik perhatian Kepala Basarnas Pusat. Dapur produksi kilang Pertamina terbakar. Ini menyebabkan warga panik. Mereka khawatir kebakaran ini akan meluas ke permukiman. Pihak Pertamina menyebut kebakaran bisa diatasi setelah mereka menurunkan tim pemadam. Sedangkan titik terbakarnya yakni areal dapur produksi unit 4. Deretan warung di Jalan Betapus, Lempake, Samarinda Utara inilah yang jadi sasaran pencurian, mulai dari barang dagangan, uang hingga perabotan. Total 6 warung yang dibobol. Pedagang menyebut pencurian sudah berlangsung sepekan. Mereka berharap pelaku segera tertangkap agar tidak lagi meresahkan. Permukiman warga di RT 3 Muara Lawa, Kutai Barat terbakar. Sejumlah warga terlihat berusaha menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Kobaran berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 5 mobil pemadam. Namun 3 rumah ludes dilalap api. Diduga musibah ini akibat korsleting listrik. Warga Jalan Biawan, Gang 10 Sidomulyo, Samarinda Ilir, geger menyusul seorang pria ditemukan terluka kepalanya. Warga pun buru-buru mengevakuasi korban bernama Wiono, usia 83 tahun itu ke rumah sakit. Kepada warga, korban mengaku dipukul orang tidak dikenal saat ia melaksanakan sholat. Penghuni bangunan di Jalan Lambung Mangkurat, Sungai Pinang, Samarinda tidak lagi bisa berkutik saat ditanya petugas. Petugas akhirnya bersikap tegas dengan membongkar sebagian bangunan yang berdiri di atas parit. Kasat Pol PP memastikan tindakan tegas diberikan karena pemilik usaha tidak menanggapi teguran yang diberikan. Warga Jalan Pangeran Diponegoro, Bukuan, Palaran, Samarinda geger. Ini setelah mereka memastikan kobaran yang awalnya diduga pembakaran sampah itu menghanguskan rumah. Seorang wanita harus digotong dan dilarikan ke rumah sakit karena jatuh pingsan di lokasi kejadian. Peristiwa ini menyebabkan 3 rumah rusak akibat dilalap si jago merah. Penganiaya 2 warga di Nunukan ditangkap polisi. Korban penganiayaan pelaku adalah Amos dan Novi. Keduanya harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya cukup parah. Pelaku ditangkap dengan barang bukti sebilah senjata tajam jenis parang. Kapolsek Nunukan menyebut penganiayaan yang dilatari minum-minuman keras itu terjadi di lingkungan perusahaan.
Suasana duka menyelimuti kerabat Kesultanan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Ini setelah Sultan Aji Raden Muhammad Bahrul Hadi meninggal saat dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani. Kerabat Kesultanan Gunung Tabur menyebut, sebelum meninggal mendiang menghadiri musrenbang tingkat provinsi. Mendiang meninggal setelah dirawat selama 15 hari di rumah sakit. GS yang berprofesi sebagai penjual burung di Rawa Makmur Palaran ini harus berurusan dengan Satres Narkoba Polresta Samarinda. Ini setelah GS ditangkap akibat terlibat peredaran narkoba. Dari tangannya disita barang bukti 116 gram sabu-sabu. Dari barang bukti tersebut, GS terancam hukuman 20 tahun. Petugas dari Balai Karantina Tarakan mendatangi lokasi penjualan sapi kurban di Tarakan. Tujuan mereka yakni melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dijual oleh pedagang. Ini dilakukan untuk memastikan sapi kurban yang didatangkan dari luar daerah itu aman bagi kesehatan. Pemeriksaan kali ini dilakukan melalui laboratorium dari uji sampel darah yang diambil dari sapi tersebut. Proses ini dipastikan tidak memakan waktu lama. Jika ditemukan indikasi penyakit berbahaya, maka sapi tersebut harus segera disembelih. Memastikan nanti kan untuk konsumsi masyarakat umum banyak ini. Nah nanti untuk memastikan itu kita harus pengujian sampel. Kalau kita hanya istilahnya secara fisik aja, kita nggak ada dokumen untuk laboratoriumnya, kita nggak kuat di situ. Memastikannya kan laboratorium, memastikan sehat atau tidaknya itu. Hasilnya sendiri kapan bisa keluar ini, Pak? Sore bisa keluar. Oh, sore nanti sudah bisa keluar ya? Cepat kok. Kalau ternyata ada ditemukan indikasi adanya penyakit yang berbahaya, biasanya apa yang dilakukan oleh karantina? Kalau karantina biasanya kan kasih waktu 1 hari. Pertama diasingkan, 3 harinya kita suruh potong. Bagi pedagang, pemeriksaan ini sangat dinantikan. Mereka mengaku merasa lebih nyaman menjual hewan kurbannya setelah petugas turun dan melakukan pemeriksaan. Udah pulang lagi deh. Iya. Ini biasa menjual sapinya kan supaya sehat kan. Jadi lebih memastiin supaya sapinya lebih sehat gitu, Pak ya? Iya. Memang selama ini memang selalu dilakukan pemeriksaan, Iya. Pak ya? Tiap datang sapinya diperiksa sama karantina. Dan pedagang pun juga memfasilitasi, Pak ya? Iya. Biar sapi-sapinya mudah untuk diambil sampelnya. Iya. Sudah berapa lama jualan sapi ini, Pak? Kalau saya sudah ada 5 tahunan. Sudah ada 5 tahun. Nah, tapi memang kalau untuk menjelang Idul Adha kayak gini memang rame, Pak ya? Iya, rame. Saat ini sudah ada ribuan hewan kurban yang dipasarkan di Tarakan. Dari jumlah tersebut umumnya didatangkan dari Sulawesi seperti Gorontalo, Palu, Parepare, dan beberapa daerah lain. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.